Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat para siswa-siswi SMA Negeri 77 yang baru, kelas 10 IPA IPS. Perkenalan, nama saya adalah Ibu Ida Trimurtini, di mana saya sudah mengajar di sekolah ini dari tahun 1989. Sebelumnya saya mengajar pada pelajaran keterampilan PKK. Tetapi setelah tahun 1996 sampai dengan sekarang di 2020 saya diberikan tugas sebagai guru bimbingan konseling. Baik, anak-anakku semua, 10 IPA dan 10 IPS. Kalian untuk hari ini adalah materinya mengenai tata krama dan budi pekerti dalam kehidupan. Tentu tujuannya adalah agar kalian dapat memahami nilai-nilai dan cara bertingkah laku sesuai tata krama dan budi pekerti dalam kehidupan sosial. Sekali lagi, selamat buat kalian, anak-anakku semua, anak-anak yang hebat semua. Kalian telah diterima di sekolah kalian tercinta SMA Negeri 77 Jakarta. Mungkin kalian ada yang pernah mampir atau datang ke sekolah tercinta kalian. Inilah wajah depan dari gedung SMA Negeri 77 Jakarta, di mana gedung kalian di SMA ini sepertinya kalau menurut Ibu sangatlah baik untuk kalian nanti belajar menempuh pendidikan di SMA ini sampai dengan kalian nanti ke perguruan tinggi. Baik, mungkin kalian mengatakan atau berpikir, masih perlukah tata krama bagi generasi zaman now? Mengapa? Yang jelas kalian diberikan tata krama dan sopan santun tentu ada maksudnya. Kita mulai dari pengertiannya bahwa tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di rumah, keluarga, sekolah, hubungan masyarakat, di mana kalian berada. Sedangkan sopan santun adalah sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Anak-anakku semua, bahwa Ibu yakin kalian telah diberikan pendidikan mengenai budi pekerti atau tata krama di dalam keluarga kalian. Kalian telah diajari oleh ayah ibu kalian di rumah bagaimana bertata krama yang baik. Begitu juga pada kalian saat kemarin bersekolah, mulai dari kalian masih pendidikan awal, yaitu mungkin TK atau PAUD, sampai mungkin kalian kemarin selesai SMP. Kalian lulus kemarin SMP, yang jelas Ibu yakin pun guru-guru kalian sudah mengajari bagaimana kalian bertata krama yang baik. Begitu juga di dalam masyarakat, di mana kalian harus sudah benar-benar dapat melatih bersikap dan berperilaku santun, tentu yang tahu adat, agar kalian dapat dikatakan orang yang mengerti adat. Ada juga yang menyebutkan etiket. Tata krama sopan santun biasa disebut etiket. Memang etiket adalah berasal dari bahasa Perancis. Peraturan-peraturan tersebut tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses. Etiket merupakan kumpulan cara dan sikap perbuatan, dan sering disebut tata krama, yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di mana kalian berada. Contoh dari tata krama yang Ibu yakin juga pernah kalian lakukan adalah yang pertama, biasakanlah menggunakan 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf,
dan terima kasih. Maksudnya di sini katakan tolong ketika kalian semua anak-anakku ingin meminta bantuan kepada siapapun jika mengalami kesulitan. Yang berikutnya kata ajaib 3 tadi adalah katakan maaf jika melakukan kesalahan dan salah dalam mengucapkan. Dan jangan lupa juga katakan terima kasih ketika mendapatkan pertolongan atau mendapat sesuatu dari orang lain. Atau kalian mendapatkan pelayanan seperti kalian pada saat berada kalian di bis, di supermarket, di rumah makan, atau mungkin di hotel dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tata kramanya adalah kita harus memperhatikan orang lain. Ini yang kedua, yaitu kalian harus bisa memperhatikan orang lain saat berbicara. Tidak mengganggu percakapan orang lain dan berbicara ketika kalian memang dipersilahkan. Jadi jangan suka ngomong sendiri jika ada orang lain yang bicara. Yang ketiga adalah jangan lupa juga mengucapkan permisi. Tentu jika kalian akan melalui saat kalian akan melalui tempat tersebut ada orang yang berdiri atau orang yang memang harus kalian lewati. Ya, baik itu di rumah dan juga lakukan di tempat umum. Permisi. Yang berikutnya adalah kalau kalian ingin bertamu, saya minta jangan lupa ketuk pintunya, ucapkan salam. Begitu juga jika ingin keluar. Jangan main asal masuk dan jangan main asal nyelonong pulang. Izin seperti kalian masuk pertama kali. Yang kelima adalah ini yang biasa sering kalian ucapkan sebagai anak-anak muda, anak sekolahan. Selalulah berbahasa yang baik-baik. Karena dalam Islam itu kita mempunyai adab. Dan ingat, peribahasa mulutmu harimaumu. Dan mungkin ibu berharap banget buat kalian anak-anakku semua yang sering mengatakan mungkin anjay, anjir, dan yang semisalnya. Karena dalam Quran surat Al-Muhazzalah ayat 1 dikatakan di situ celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Maka kalau kalian memang orang muslim, ibu berharap kalian bisa menjaga lisan. Juga untuk yang beragama lain tentunya. Jadi fikirkan jika kalian akan berbicara. Yang keenam, ibu minta nanti juga jika bertemu dengan teman-temannya jangan berperilaku mengolok-olok orang lain. Apalagi merendahkan yang terutama berhubungan dengan fisik. Karena itu merupakan hal yang bukan terpuji. Yang ketujuh, pada saat sekarang yang jelas ibu berharap kamu bisa menutup mulut dan menggunakan masker ketika batuk dan bersin. Itu hal yang paling penting. Ini adalah contoh sikap batuk yang baik. Jangan lupa melipat tangannya saat batuk dan gunakan masker. Yang kedelapan, tata krama sopan santun yang baik adalah menawarkan bantuan. Ibu berharap walaupun kalian dalam pembelajaran jarak jauh, jika ada teman-teman kalian yang ingin meminta tolong apapun pada kalian, jika kalian bisa jangan kalian pelit untuk memberi pertolongan. Yang kesembilan adalah ibu berharap juga pada tata krama dan sopan santun ini adalah tidak mudah marah atau cemberut ketika bosan atau ada permasalahan. Usahakan tidak berlebihan seperti berteriak, wajah cemberut, marah. Hal ini sebaiknya tidak dilakukan. Bersabar, tetap tersenyum, itu akan lebih baik dan tentunya akan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Yang berikutnya adalah adab makan, sepele tapi penting. Jangan lupa kita harus bersyukur dengan mengucapkan doa sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing.
Dan jika mungkin pada saat makan di meja, makanan tersebut jauh dari jangkauan kalian, mungkin jangan juga lupa mengatakan tolong ambilkan. Dan tentu setelahnya terima kasih, dan ditutup pada saat makan adalah mengucapkan alhamdulillah. Yang ke-11 adalah menyapa orang yang dikenal. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan teman-teman kalian atau dengan guru kalian yang di SMP, atau kalian sudah berkenalan dengan guru-guru yang di SMA, siapapun itu yang kalian kenal, jangan lupa kalian salam. Tentu kalau memang kalian beragama Islam, lebih baik mengucapkan assalamualaikum dan seterusnya. Dan jika juga kalian ingin membuang sampah, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Nanti di sekolah kalian itu ada tempat sampah yang berwarna hijau, kuning, merah. Mungkin kalian sudah tahu semua apa kegunaan dari warna-warni dari tempat sampah tersebut. Dan di SMA Negeri 77 untuk pembuangan sampah itu diharapkan kita punya istilah yang baru adalah lisabu. Lihat sampah, jangan lupa untuk membuang. Jadi lisabu, lihat sampah, langsung buang ke tempat sampah yang ada di tempat kalian berada. Yang berikutnya, kalau memang juga kalian nanti bertemu teman ataupun siapapun itu, ibu minta tata kramanya tetap berjalan adalah meminta izin jika ingin menggunakan barang milik orang lain. Ingat ya, jadi meminjam apapun itu, alat tulis, meminjam buku, yang jelas barang yang dipinjam adalah amanah dari yang punya, dan tentunya adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ibu berharap tata krama kalian juga semakin baik. Ini adalah posisi berdiri ketika ada orang yang lebih tua datang menghampiri kalian. Ketika ada tamu yang datang berkunjung atau menghampiri kalian, misalkan nanti gurumu, kakak kelasmu, tentu adalah wujud rasa hormat. Kita sebaiknya untuk berdiri pada saat orang lain menghampiri kalian. Itu penting banget. Yang berikutnya, tata krama sopan santun adalah yang ke-15, mengalah. Ingat ya, bahwa mengalah bukan berarti kalah. Mengalah berarti kita adalah akan tidak memperkeruh suasana, akan tidak terjadi permasalahan. Bersabar adalah pilihan terbaik, marah tidak akan menyelesaikan masalah, mengalah bukan berarti kalah, dan diam itu mungkin yang terbaik. Jadi ingat nanti jika bertemu temannya, kalau memang tidak perlu dipermasalahkan, sebaiknya kita mengalah. Dan yang tidak kalah penting, yang ke-16 adalah sopan santun, budayakan antri. Jangan main serobot, main tikung. Dan tentunya pada saat nanti kalian berkenalan, bertemu dengan teman-teman kalian, ya. Kalau untuk berkenalan, mungkin saat sekarang tidak perlu berjabat tangan. Kalau kalian ingin mengenalkan teman kalian, tentu dengan cara yang baik. Dan sebaiknya pada saat kita berkenalan, kita dilarang membicarakan persoalan pribadi di sekolah. Usahakan tidak saling meminjam uang. Nih yang tukang pinjam uang, pinjam macam-macam, itu perlu tidak dilakukan ya dalam kalian bersosialisasi. Dilarang juga membicarakan prestasi keluarga di sekolah, kecuali kalau ditanya dan lain-lain. Perkenalan tentunya tidak bisa dilakukan seperti gambar ini, di mana kalian berkumpul di serbaguna, ruang serbaguna, biasanya duduk di bawah semua, mendengarkan para guru memberikan arahan kalian. Ke-18 adalah penggunaan telepon atau HP. Saya minta di era pembelajaran jarak jauh nanti yang jelas penggunaan telepon, karena guru-guru kalian semua sudah memberikan
nomor HP atau nomor handphonenya. Kalau jika kalian memerlukan sesuatu, jangan juga sungkan untuk mengirim pesan pada guru ke kalian atau bertanya dan sebagainya. Tentu dengan ucapkan salam terlebih dahulu, selamat pagi, assalamualaikum ya. Sebutkan identitas kamu ya, semua jangan lupa. Tuliskan juga keperluannya dengan singkat dan jelas. Ucapkan maaf menunjukkan kerendahan hati dan akhiri dengan terima kasih. Gaya busana dalam bertata krama sopan santun, Ibu minta anak-anak Ibu yang hebat 10 IPS dan 10 IPA sesuaikan ya gaya busana terutama di sekolah. Misalkan pada saat memakai seragam putih abu-abu, pakaiannya lengkap, roknya berempel, celananya tentu tidak skinny atau runcing seperti pensil. Jika hari Jumat, pakailah tentu busana kalian sesuai untuk yang beragama Islam. Lalu pada hari Kamis biasanya kalian akan memakai baju batik dengan batik dan putihnya. Hari Rabu kalian nanti kalau sudah kita normal kembali bertemu di sekolah, kalian harus menyiapkan baju pramuka, dan hari Senin adalah dengan putih-putihnya. Manfaat tata krama dan sopan santun adalah memupuk persahabatan, untuk menghormati orang lain, untuk membina dan menjaga hubungan baik, memberi keyakinan pada diri sendiri, untuk tidak menyinggung dan menyakiti hati teman-teman kalian yang ada di lingkungan kalian. Ingat ya, gaul boleh, tetapi sopan santun jangan sampai lenyap atau hilang. Sudahkah berperilaku sopan kalian hari ini semua? Perlu diperhatikan juga di era pandemi corona kita mengenal protokol kesehatan. Siswa SMA 77 bahwa protokol kesehatan berarti adalah kebiasaan, peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket kesehatan. Nah, banyak hal yang berubah pada era sekarang. Kalian, Ibu harap anak-anakku semua jangan lupa dengan maskernya. Tentunya jika kalian kemanapun berada, kalian akan diperiksa temperatur, hindari bersalaman, jangan kalian berkerumun atau berkumpul di tempat yang ramai. Kalian juga harus bisa duduk dengan berjarak, dan tentu bersalaman yang berbeda. Dan jangan lupa dengan cuci tangannya sesering mungkin. Dan buatlah diri kalian bahagia, tersenyum. Walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, semuanya agar bisa lancar dalam pelaksanaan apapun. Kesimpulan bahwa tata krama dan sopan santun sebaiknya ditambah dengan iman dan takwa, 3S, senyum, sapa, salam, patuh terhadap orang tua kalian, hormat kepada guru, menghormati saudara tua, menghormati para pemimpin, menghormati sesama, menghargai kedudukan setiap insan, memanfaatkan alam secara wajar, cinta tanah air. Baik anakku semua 10 IPA IPS, terima kasih atas perhatiannya. Ibu sangat berharap ke depannya kamu bisa menerapkan tata krama sopan santun yang baik. Ingat, perilaku kalian adalah cerminan dari nilai diri kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.